Asal-usul Kota Pandeglang. Kisah dari Provinsi Banten. Pandeglang, sebuah kota yang terletak di pesisir barat Pulau Jawa. Kota ini masuk ke dalam Provinsi Banten, sebuah provinsi hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Sebagaimana kota-kota lainnya di Nusantara, Pandeglang juga memiliki cerita mengenai asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang gadis nan jelita bernama Putri Arum. Karena wajah jelita dan sifatnya yang mulia, banyak pangeran yang datang meminangnya. Suatu hari, datanglah dua pangeran yang bernama Pangeran Saibaguslana dan Pangeran Cunihin. Kedua pangeran tersebut merupakan teman satu perguruan. Hanya saja, kedua pangeran itu memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Pangeran Saibaguslana bersifat baik, sedangkan Pangeran Cunihin bersifat buruk. Karena itulah, Putri Arum kemudian memilih Pangeran Saibaguslana sebagai calon suaminya. Aku tidak akan membiarkan mereka menikah. Aku harus memberi pelajaran pada Saibaguslana. Sepertinya, Pangeran Cunihin membuat sebuah ramuan yang diberi sebuah mantra. Dan hari itu, Saibaguslana. Cunihin, apa yang... Tanpa menunggu lama, Pangeran Cunihin menyiramkan ramuan yang telah diberinya mantra ke arah wajah Pangeran Saibaguslana. Hai Baguslana, bukan hanya tubuhmu yang menjadi tua renta. Semua kesaktianmu juga telah musnah. Kakek tua, siapakah engkau ini? Ampun guru, ini Ananda, Saibaguslana. Astaga, muridku, kenapa kamu bisa seperti ini? Pangeran Saibaguslana pun menceritakan perbuatan Pangeran Cunihin kepada gurunya. Sungguh menyesal aku memiliki murid seperti Cunihin. Sungguh murid tidak tahu diri. Baguslana, buatlah gelang besar yang bisa dilewati manusia. Jika Cunihin melewati gelang itu, maka kamu bisa kembali seperti semula dan Cunihin kehilangan semua kesaktiannya. Pangeran Saibaguslana menuruti apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia mendatangi sebuah kampung dan membuat gelang. Warga kampung pun menjulukinya dengan nama Ki Pandegelang. Sementara itu, Putri Arum yang tidak mau menikah dengan Pangeran Cunihin melarikan diri ke sebuah hutan. Putri Arum juga bingung, tiba-tiba saja Pangeran Saibaguslana menghilang. Putri Arum ternyata melarikan diri di sebuah hutan yang letaknya tidak jauh dengan kampung Ki Pandegelang. Dan sudah menjadi takdir, Ki Pandegelang yang sedang berada di hutan melihat Putri Arum yang sedang menangis. Maaf, siapakah Tuan Putri ini? Mengapa sendirian di tengah hutan seperti ini? Maaf, kakek ini siapa? Nama saya Ki Pande. Kampung saya tidak jauh dari hutan ini. Saya melihat Tuan Putri sendirian di hutan ini. Nama saya Arum. Saya melarikan diri karena tidak mau menikah dengan lelaki yang berwatak jahat. Putri Arum menceritakan tentang calon suaminya yang tiba-tiba saja menghilang, serta Pangeran Cunihin, lelaki berwatak jahat yang memaksanya menikah. Ki Pande alias Pangeran Saibaguslana tentu saja sejak awal mengenali Putri Arum. Dia memang sengaja menyembunyikan penyamarannya. Ki Pande sepertinya sudah menemukan jalan keluar. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri terima saja lamaran Pangeran Cunihin. Tapi berilah syarat agar Pangeran Cunihin melubangi sebuah batu keramat di pinggir pantai. Batu itu harus dilubangi hingga bisa dilewati manusia. Dan berilah waktu selama 3 hari saja. Hanya itu? Pangeran Cunihin pasti bisa melakukannya dengan mudah. Iya, benar sekali. Tetapi melubangi batu keramat itu dalam waktu 3 hari akan membuat setengah kesaktian Pangeran Cunihin menjadi hilang. Setelah itu? Setelah itu, serahkan kepada hamba. Pangeran Cunihin pasti bisa dikalahkan. Baiklah kalau begitu. Nah, untuk mengatur strategi, sebaiknya Tuan Putri ikut ke kampung saya. Warga kampung saya sangat ramah dan baik. Meskipun tidak terlalu jauh, perjalanan menuju kampung Ki Pande
Ternyata harus melewati perbukitan. Putri Arum terlihat sangat kelelahan. Sesampainya di kampung, Putri Arum yang kelelahan pun pingsan. Seorang warga segera menolongnya. Ketua kampung pun memerintahkan seorang warga mengambil air dari batu cadas di bukit. Dia akan sembuh jika meminum air yang keluar dari batu cadas di bukit. Kamu segera ambilkan air yang mengalir dari batu cadas di bukit sana. Baik, Ketua. Seorang warga yang diperintahkan ketua kampung itu segera mengambil air jernih yang keluar dari sebuah cadas di bukit. Tidak lama berselang, Putri Arum sudah kembali siuman. Sejak saat itu, warga kampung menjuluki Putri Arum dengan sebutan Putri Cadasari. Setelah mengatur strategi dengan Ki Pande, Putri Arum segera kembali ke istana dengan diantar oleh beberapa warga kampung. Sesampainya di istana, Putri Arum memanggil Pangeran Cunihin dan menyampaikan syarat yang harus dipenuhi oleh Pangeran Cunihin. Hanya melubangi batu itu sebesar manusia. Itu sih gampang. Apalagi dalam waktu 3 hari. Sementara itu, Ki Pande menyiapkan sebuah gelang emas besar yang bisa dilewati oleh manusia. Ki Pande yang menyiapkan gelang besarnya pun mengintip dari jauh Pangeran Cunihin yang sibuk melubangi batu keramat. Hanya melubangi batu ini, pekerjaan enteng. Dan sekarang saatnya aku menikah dengan Putri Arum. Pangeran Cunihin yang gembira bukan kepalang itu segera ke istana menemui Putri Arum. Di saat itulah Ki Pande memasang gelang raksasa di lubang batu tersebut. Putri Arum melihat batu keramat yang telah berlubang tersebut. Pangeran Cunihin, aku tidak melihat batu ini telah berlubang. Apa? Lubang sebesar ini kamu tidak melihatnya? Jika batu ini sudah berlubang, cobalah melewatinya. Jika kamu bisa melewatinya, maka batu ini memang berlubang. Baiklah, aku akan melewati lubang itu. Ada-ada saja. Ketika beberapa langkah melewati lubang batu itu, tiba-tiba saja kenapa tubuhku seperti terbakar? Pangeran Cunihin yang kesakitan semakin terkejut. Dia tiba-tiba saja berubah menjadi kakek tua rentah. Dia juga lumpuh sehingga tidak bisa bangun lagi. Pangeran Cunihin belum selesai terkejut melihat perubahan dirinya. Pangeran Sai Baguslana pun datang. Putri Arum juga tidak kalah terkejut. Kakanda Sai Baguslana. Baguslana, kenapa kamu bisa kembali seperti semula? Pangeran Sai Baguslana pun menceritakan kepada Putri Arum peristiwa yang menimpa dirinya akibat perbuatan Pangeran Cunihin, termasuk penyamarannya sebagai Ki Pande. Pangeran Sai Baguslana juga memberitahu Pangeran Cunihin bahwa guru merekalah yang memberikan petunjuk. Ampuni aku, Baguslana. Jangan bunuh aku. Untuk apa aku membunuhmu? Kamu sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Begitulah, akhirnya Putri Arum dan Pangeran Sai Baguslana menikah. Kampung yang menjadi tempat Ki Pande membuat gelang, di kemudian hari dikenal dengan nama Pandegelang. Lama-kelamaan, penyebutan Pandegelang berubah menjadi Pandeglang. Sedangkan pantai yang menjadi tempat Pangeran Cunihin melubangi batu keramat itu sekarang dikenal dengan nama Pantai Karangbolong. Bolong artinya adalah berlubang.